tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit, fall. Open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Satisfy me. My constant request above all things. Every hour I wait, be near me. Oh Lord, though I've tasted and seen of your Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat dan kepada semua yang berada di Kuching ataupun di tempat-tempat lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diperkayakan, karena hanya nama Yesus Tuhan Raja kita. Dan pada pagi ini, bagi kalian yang pertama kali hadir untuk kebaktian pada pagi ini, sila scan QR code yang disediakan oleh tim media untuk kami kenalkan saudara dan saudari. Dan pada pagi ini, sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa dan kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita dan Dia yang memelihara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini sebab kami percaya bahwa setiap kami yang berjaga, setiap kami yang berdiam di dalam hadirat-Mu, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk kami menempuh kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur pada Engkau, Engkau berkati kebaktian ini, Engkau berkati setiap hati kami, setiap daripada kami yang hadir pada pagi ini. Biarlah ada sukacita Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, dan penghiburan-Mu yang menyertai kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita ingin mengalu-alukan Saudara Hadni yang akan memimpin kita dalam puji-pujian pada pagi ini. Dengan itu, mari kita mempersilakan Saudara Hadni untuk memimpin kita pada pagi ini. Silakan Saudara Hadni. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memenuhi
penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala
perih yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, pulihkanku. Terima kasih kepada Saudara Hatni yang telah memimpin kita dalam puji-pujian tadi. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan bersama dengan kita tak kala kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita, yaitu Juru Selamat kita. Pada pagi ini, kita akan mengambil perjamuan kudus firman Tuhan di dalam Yohanes bab 6 ayat 35 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita percaya bahwa perjamuan kudus kita adalah simbolik kepada kebenaran yang nyata, yaitu roti itu adalah tubuh Yesus Kristus itu, dan anggur ini adalah darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Justru pada pagi ini, mari kita sama-sama mengambil elemen perjamuan kudus kita sama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara mara kita. Kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama
dan kita mempercayai kebenaran ini bahwa Yesus adalah yang datang agar kita tidak lapar lagi, agar kita tidak lagi haus dalam kehidupan kita. Tidak perlu mencari perkara lain untuk memenuhi kehausan dan kelaparan dalam hidup kita secara rohani, sebab Yesus yang menggenapkan semuanya itu bagi kita. Mari kita mengambil perjamuan kudus kita sama-sama. Bagi kita yang ada keluarga, ada anak, ada orang tua, ada saudara mara kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini sebab kami percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah roti hidup, dan kami percaya barang siapa yang percaya tidak akan lapar lagi. Dan kami percaya Yesus adalah roti hidup bagi kami, dan Dia yang menggenapkannya dalam hidup kami, bahwa Dialah yang memenuhi segala keperluan kami. Dan kami bersyukur karena bilurnya kami sudah disembuhkan oleh kuasa Yesus yang mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita ambil roti bersama-sama. Dan kita ambil cawan sama-sama. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi ini kita percaya bahwa Allah lah yang bersama dengan kita. Tidak kira di mana saja kita berada, sama ada di rumah, sama ada di tempat kerja kita, ataupun di pejabat kita mungkin. Kita percaya bahwa Allah yang bersama dengan kita. Amin. Dan pada pagi ini kita ada beberapa pengumuman yang saya akan berikan kepada kita pada pagi ini, dan seperti mana yang ditayangkan di screen Anda sekarang ini, yaitu yang pertama Excel Kids Online Meet pada malam ini jam 8:30 malam. Saya percaya anak-anak kita menanti-nantikan perjumpaan ini, dan Cikgu Ebi yang akan melayani pada malam ini. Dan seterusnya adalah Connect Group. Seperti biasa untuk Connect Group pada hari Jumat ini, yaitu pada jam 8:30 malam. Jangan lepaskan peluang ini untuk menyertai Connect Group yang berdekatan dengan Anda. Dan sekiranya ada persoalan, sila hubungi pemimpin-pemimpin gereja ataupun saudara ataupun saudari yang kalian kenal di dalam gereja IPK ini. Dan seterusnya kita akan mengambil uang persembahan, dan kita akan memberi persembahan kita dan kita salurkan ke account bank yang tertera di screen sekarang ini. Jadi bagi kalian yang ingin memberi persembahan, dengan senang sekali kita akan boleh menggunakan online banking ataupun apa saja sekalipun dengan menyalurkan ke account yang tertera di screen sekarang juga. Dengan itu, mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa kita yang memberi dengan sukacita, kita percaya berkat segala kemurahan datang daripada sumber yang utama, yaitu Allah kita. Amin. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kami datang daripadamu. Berkat, kemurahan, dan segala yang kami miliki, pekerjaan, anak-anak kami, dan segalanya adalah datang daripadamu. Justru kami ingin bersyukur atas segala berkat yang telah Kau curahkan dalam hidup kami, dan kami ingin membantu pihak-pihak lain yang memerlukan bantuan ini. Dan kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan merupakan penyembahan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi jemaat kepada ke dalam account yang tersedia seperti mana yang tertera di screen Anda sekarang ini. Dan pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab setiap minggu kita ada perkongsian firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang memberikan inspirasi,
yang telah memberikan kita kekuatan, mengharungi kehidupan kita dalam masa pandemik seperti ini, di dalam kesukaran seperti ini. Dan saya percaya penghiburan hanya datang daripada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Justru pada pagi ini kita ingin mengalu-alukan lead pastor kita, yaitu Pastor Joe, yang akan membawa firman Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum itu kita berdoa dan kita percaya anugerah dan juga urapan Tuhan luar biasa ke atas Pastor Joe. Mari kita berdoa kepada Pastor Joe yang akan berfirman Tuhan. Bapa dari surga, kami bersyukur urapan kuasa-Mu menyertai setiap geria Pastor Joe yang akan berfirman Tuhan. Biarlah dia menggunakan semua karunia yang dia ada untuk memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menyembuhkan kami yang sakit, menghiburkan kami yang kemungkinan kami dalam keadaan menderita, dan memberikan penghiburan kepada kami yang berduka cita, dan kami percaya memperkayakan kami yang miskin secara emosi kami. Dan kami percaya berkat kuasa-Mu melalui firman-Mu pada pagi ini akan mengurapi kami dari hujung rambut sampai hujung kaki kami, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Joe, biarlah segala kemuliaan milik-Mu lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persilakan Pastor Joe membawa firman Tuhan, dan mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dari Pastor Joe. Persilakan Pastor Joe. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua jemaat IPK dan juga kepada semua yang mengikuti kebaktian IPK secara online pada pagi ini. Kita bersyukur dan kita puji Tuhan kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama lagi minggu ini dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel PK pada minggu ini. Terima kasih kerana menyertai PK, dan saya berdoa dan percaya kita semua yang mengikuti pada pagi ini pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Okey. Jadi pada minggu ini saya akan berkongsi sesuatu yang amat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristian, yaitu bagaimana kita menjadi sihat secara rohani, ya, atau bagaimana kita boleh hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Mari kita pergi kepada firman Tuhan pada pagi ini yang kita akan baca daripada Efesus 5 ayat 18 hingga 21, ya. Efesus 5 ayat 18 hingga 21 berbunyi begini firman Tuhan: "Dan janganlah mabuk anggur yang berupa maksiat, sebaliknya penuhi diri dengan roh. Berkata-katalah sesama sendiri dengan mazmur, lagu pujian serta nyanyian rohani, menyanyi dan berlagu untuk Tuhan dalam hatimu. Sentiasalah bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tunduklah kepada satu sama lain dengan bertakwa kepada Kristus." Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya memang suka membaca dan berkongsi daripada surat atau buku Efesus, ya. Surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristian yang berada di Efesus, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, perbandingan surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada gereja pada waktu itu adalah, ya, kita boleh melihat gereja Korintus dan juga gereja Galatia, ya. Dua gereja ini kalau kita baca dia lebih kepada teguran, ya, kerana di sana ada seperti krisis iman, ya, faith crisis, ya. Mereka masih lagi tidak menerima Injil itu sepenuh hati, ya. Masih lagi ada campur aduk dengan pegangan lama mereka dan juga Injil, ya. Jadi itu yang Paulus ingin betulkan, ya, di dalam surat yang ditulis kepada
orang Kristen di Korintus dan juga di Galatia, ya. Dan saya boleh katakan bahwa Efesus ini, surat yang ditulis kepada orang Efesus ini seperti di tengah-tengah, ya. Dia tidak begitu spesifik menjurus kepada teguran atau kupasan isu-isu yang berkaitan dengan mungkin pemahaman yang salah atau doktrin yang salah, tidak, ya. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini lebih kepada panduan, ya, panduan atau perintah-perintah bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen, ya, yang sehat, ya. Sehat itu bukan bermaksud sehat dari segi tubuh badan, tapi sehat daripada segi rohani, ya. Jadi itu yang Paulus tulis, ya, atau Paulus ingin katakan kepada gereja di Efesus. Dan kita sebagai orang Kristen di zaman abad atau kurun ke-21 ini, ya, pada waktu ini kita boleh mengaplikasikan ajaran-ajaran atau apa yang panduan yang diberikan oleh Paulus, ya, kepada jemaat Efesus, ya, karena saya percaya kita juga perlu, ya, perlu pengajaran yang sama, kita juga perlu panduan yang sama, yaitu bagaimana Tuhan, ya, ingin kita hidup, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, Paulus di dalam surat kepada Efesus ini, Paulus membagikan kepada dua bagian yang sangat penting, ya. Mungkin kita selalu menerima renungan harian, ya, daripada pastor-pastor, ya, yang selalu memetik daripada buku Efesus, ya. Jadi peringkat atau bagian yang pertama yang Paulus tuliskan adalah identitas, ya, identitas atau berkat kita sebagai orang Kristen, ya. The truth, ya, kebenaran yang kita harus terima, yang kita harus miliki, pengertian yang kita harus ada sebagai orang Kristen. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran itu, ya. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran itu. Jadi memang tidak jauh bezanya daripada kalau kita pergi ke kuliah lah, ya. Kalau kita pergi kuliah, kita ada teori, ya. Lepas itu kita bagaimana kita mau praktiskan teori itu. Nah, jadi di sini Paulus menulis panduan-panduan yang bagaimana kita hidup, ya, sebagai suatu community, ya, bukan hanya di dalam gereja semata-mata. Kita ada community, kita hidup dengan sesama keluarga kita di rumah, mungkin suami istri, ya, anak dengan ibu bapa, dan juga dengan orang lain di seluruh bumi ini atau dunia ini, ya. Jadi itu yang Paulus katakan atau yang Paulus sampaikan melalui surat yang ditulis kepada jemaat Efesus, ya. Dan sesuai dengan apa yang dia katakan di dalam Efesus 4 ayat pertama, Efesus 4 ayat pertama yang berkata bahwa oleh itu aku yang terpenjara karena Tuhan merayu agar kamu sebagai orang yang telah dipanggil, kita adalah orang yang sudah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu, ya. Jadi Paulus kata we have to live in accordance, ya, with our heavenly calling, ya. Jadi Tuhan memanggil kita itu ada tujuan, ya. Tuhan panggil kita ada satu tujuan, dan Tuhan tidak membiarkan kita tidak ada kelengkapan. Jadi Tuhan telah memberikan kita kuasa, hikmat bagaimana kita harus hidup di dalam panggilan sesuai dengan panggilan kita, ya. Jadi di sini pagi ini kita akan melihat bagaimana kita ingin hidup, ya, sebagai orang Kristen sesuai dengan panggilan kita. Amin. Haleluya. Alright. Jadi di sini kalau kita baca tadi, kalau kita dengar tadi daripada Efesus 5 ayat 18 tadi, Paulus berkata tentang bagaimana, ya, kita harus dipenuhi oleh Roh, ya. Penuhilah dirimu dalam Roh, ya, atau dengan Roh Kudus Tuhan, ya. Jadi di sini kalau kita lihat Efesus pasal yang kelima, Paulus menggariskan beberapa panduan, ya. Bagian pertama yaitu ayat 1 hingga 7, Paulus berkata bahwa bagaimana kita berjalan dalam kasih, ya. Walk in the love, ya. Lepas itu bagian kedua adalah berjalan dalam terang, ya, sebagai anak-anak terang, ya.
bagaimana hidup kita sebagai anak-anak terang ya, dari ayat 8 hingga 14, dan ayat seterusnya adalah bagaimana kita berjalan ya, di dalam hikmat ya, di dalam hikmat. Jadi di sini saya hanya akan menyentuh ya, bagaimana kita penuh ya, hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus Tuhan ya. Jadi of course pada mulanya Paulus berkata janganlah kita mabuk ya, dengan air anggur ya. Don't get drunk by wine atau with wine ya, tapi penuhilah dirimu dengan Roh Kudus ya. Jadi di sini ini sangat penting ya. Ayat 18 Efesus 5:18 ini sangat penting ya bagi kita orang Kristen ya. Jadi Paulus menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah sangat penting bagi kita orang Kristen ya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita sudah ya, Alkitab mengatakan apabila kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan menganugerahkan kita Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kita ya. Jadi itulah kebenaran yang sangat penting ya. Roh Kudus itu bukan hanya diberikan atau hanya untuk orang-orang tertentu atau the elites ya, atau VIP, VVIP saja ya. Tidak hanya kepada pendeta, tidak hanya kepada padri, tidak hanya kepada pastor ya, kepada semua orang percaya ya. Itu adalah janji Tuhan. Roh Kudus Tuhan diberikan kepada semua orang yang percaya ya, termasuk saya dan Anda semua pada pagi ini. Jadi bukan hanya kepada orang-orang tertentu ya, bukan hanya kepada orang-orang yang the VIP di dalam agama, tidak ya, kepada semua orang ya. Karena kepenuhan Roh Kudus itu penting bagi setiap orang Kristen ya, setiap orang Kristen, semua orang Kristen. Karena Roh Kudus itu adalah kunci ya dalam hidup yang sehat ya. Hidup sebagai seorang ya, kalau kita sebagai seorang pastor ya, kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita sebagai seorang bapa, bagaimana kita mengasihi istri kita, bagaimana kita mengasihi anak-anak kita, bagaimana kita hidup dengan jemaat, bagaimana kita hidup dengan orang lain di sekitar kita. Jadi Roh Kudus adalah kunci ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ya. Jadi saya percaya semua orang termasuk saya dan yang di luar sana ingin hidup sehat ya, betul tidak? Kita semua ingin hidup sehat ya. Pasti kita akan berusaha bagaimana kita mau hidup sehat ya. Ada orang mereka hidup sehat dengan menjaga makanan mereka ya, diet ya. Ada orang sebelum makan harus timbang dulu makanan. Oh, tidak boleh lebih ya. Lepas tu kena plan ya, macam buat timetable ya. Pagi makan apa ya, tengah hari makan apa ya, malam makan apa ya, kira dulu kalori ya. Nanti kalau terlebih, aduh, bagaimana mau bakar itu kalori itu. Lepas terpaksalah berlari ya, bersenam, jogging untuk bakar balik kalori yang sudah lebih itu. Jadi semua orang sangat serius kalau hal-hal kesehatan. Jadi begitu juga kita juga harus serius dalam kehidupan rohani kita. Amin. Oke, kita harus serius dalam kehidupan rohani kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ya sebagai orang percaya ya tadi bukan hanya kepada yang VIP, elites ya, golongan-golongan tertentu saja. Semua orang termasuk saya dan Anda semua pada pagi ini, kita perlu Roh Kudus dan kita perlu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan ya. Roh Tuhan ada dalam kita. Dan pagi ini mari kita lihat dari sudut atau perspektif Alkitab ya, bagaimana ya kita boleh hidup sehat ya. Kita boleh hidup sehat ya. Sehat dalam rohani kita ya. Sehat dalam rohani kita sesuai dengan panggilan ya Tuhan di dalam hidup dan setiap kita ya pada saat ini. Amin. Haleluya. Dan setiap kali ya kalau kita berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, ya pasti kita ada satu gambaran ya, ada satu picture atau video vision di dalam pikiran kita bahwa dipenuhi Roh Kudus seperti suatu yang berlaku pada satu masa ya, seperti apabila kita berdoa kita dipenuhi Roh Kudus, lepas berdoa kita tidak mengalami apa-apa. Ya itu adalah pikiran-pikiran yang selalu kita pikirkan
Itu yang selalu kita gambarkan ya, tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Tapi itu bukan yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18 dan seterusnya ini ya. Kepenuhan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang berterusan ya, sesuatu yang terus-menerus berlaku dalam hidup kita ya, bukan hanya sesuatu yang berlaku apabila kita berdoa tiba-tiba Roh Kudus datang dan wah, kita mengalami satu kegairahan dalam roh kita dan sebagainya. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini ya. Paulus berkata bahwa kita harus constantly terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Dia bukan seperti kalau kita tuang air ya ke dalam gelas dan apabila gelas sudah penuh ya berhenti. Tidak ya. Itu adalah suatu yang statik ya. Itu saya katakan static ya. Action yang static ya. Kalau sudah penuh ya stop. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah suatu yang dynamic. Ya, kalau yang belajar sains itu ada beza di antara static dan dynamic. Ya, static ini dia berhenti, ya. Dynamic ini dia terus dan terus, ya. Terus dan terus, ya. Seperti kalau kita belayar di lautan, ya, kita menggunakan kapal layar, angin itu yang terus-menerus ya memberikan kuasa kepada kapal itu untuk terus berlayar, ya. Dia non-stop. Kalau stop, kapal itu tidak boleh berlayar lagi ya. Jadi itu adalah gambaran ya kepenuhan Roh Kudus, bukan something yang happen ya secara tiba-tiba dan lepas itu kita tidak mengalami apa-apa ya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena hidup kita ini adalah perjalanan proses yang kita perlu ya, ada kuasa, kekuatan dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang kita harus pahami ya. Dan kalau kita melihat tadi di dalam ayat adalah Efesus tadi bermula dari ayat 18, 19 dan seterusnya adalah apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus ada efek dia ya, ada kesan-kesan yang berlaku ya dalam hidup kita ya. Jadi kalau kita baca tadi dalam Alkitab berkata bahwa ya kita akan bermazmur ya, kita akan petuturan kita ya. Lepas itu apalagi yang kita akan mengucap syukur, selalu mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur, dan kita akan tunduk ya. Maksudnya kita adalah seorang yang bertakwa ya, kita orang yang berserah ya kepada Tuhan. Jadi itu adalah kesan apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi bukan something yang happen sekelip mata dan itu saja, tapi ia adalah constantly ya. Apabila kita sudah dipenuhi Roh Kudus ya, ada efek ya. Ada sesuatu yang secara naturalnya akan terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin sebelum kita menjadi orang percaya ya, kita mungkin tidak tahu bermazmur ya. Kita mungkin tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mungkin tidak tahu menyanyikan penyembahan kepada Tuhan ya. Tapi apabila kita sudah dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita, apabila kita menjadi orang percaya, kita akan ada perubahan ya. Kita akan bermazmur ya, kita selalu mengandalkan Tuhan ya, kita akan selalu memberi dorongan kepada orang melalui petuturan kita, perbuatan kita. Pastu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan juga hidup kita adalah seorang yang berserah kepada kuasa Tuhan ya, bertakwa, berserah kepada kuasa Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini ya, istilah dipenuhi itu ada saya boleh katakan ada 4 ya aspek yang kita boleh lihat, ada 4 dimensi ya, ada 4 perspektif yang kita boleh lihat ya, 4D ya. Oke, 4D bukan 3D, ada 4D ya. Bukan 4D yang nombor 4D lah ya. 4 dimension ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini adalah dipenuhi ya. Paulus berkata bahwa itu adalah suatu perintah ya. Itu yang pertama. Dipenuhi itu adalah suatu perintah ya, bukan hanya suatu cadangan ya. Kalau cadangan ya mungkin baik kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Paulus mungkin dengan tegas menyatakan betapa pentingnya hal ini. Hidup kamu adalah dipenuhi Roh Kudus atau penuhilah dirimu dalam roh ya. Jadi itu adalah perintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang saya katakan tadi adalah ia bukan suatu yang berlaku
pada satu masa saja, ya, bukan apabila kita berdoa dan kita dipenuhi oleh Roh. Nah, selepas itu kita tidak mengalami apa-apa. Ia adalah suatu yang berterusan, ya, pagi dan sampai tengah hari, sampai malam, ya, even masa kita tidur, ya. Karena apa? Roh Kudus itu di dalam kita, ya, Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Itu yang kedua, ya, berterusan. Yang ketiga adalah Roh Kudus ada memberi suatu efek, ya. Ada efek, ada orang Indonesia kata ada dampak, ya, ada kesannya apabila kita dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak suatu yang terpendam dalam hati kita dan ya, kita tidak menggunakan atau tidak. Roh Kudus itu seperti suatu yang tidak dimanifestasi dalam hidup kita, ya, seperti something yang kita keep dalam hati kita, tidak mau tunjuk dan sebagainya. Tidak, ya. Roh Kudus itu selalu memberikan kita kuasa, ya, empower kita untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang kita tidak boleh lakukan, ya. Ada banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan, tapi Roh Kudus yang memberikan kita kuasa dan kekuatan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Roh Kudus juga melibatkan semua orang, ya. Dia ada kesan, ya, kepada orang di persekitaran kita, ya, seperti yang efek yang tadi, ya, bagaimana kita punya petuturan, ya, kita punya percakapan sudah lain, ya, kita punya nasihat, ya, lain, kita selalu membawa orang kepada Tuhan, ya. Kalau kita menasihat, kita tidak condemn orang, tapi kita mau membangkitkan mereka supaya mereka melihat Tuhan, bukan melihat kepada diri sendiri atau melihat kelemahan diri. Itu adalah something yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Jadi itu adalah 4, ya, dimensi, ya, pekerjaan atau maksudnya apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, ya. Jadi ini adalah yang sangat penting, ya, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, ya. Karena kita hidup, ya, kita ada panggilan. Everyone, ya, setiap orang, baik di IPK atau yang mungkin yang bukan jemaat IPK pada pagi ini, kita tahu bahwa kita ada panggilan, ya, panggilan, ya, heavenly calling dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu yang Tuhan sudah janjikan, ya, suatu yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya supaya kita boleh melakukan atau menggenapi panggilan itu. Tuhan tidak pernah panggil kita, ya, enroll kita, ya, maksudnya kita mendaftar dan kita biarkan kita, ya, pandailah kamu sendiri cari sendiri, belajar sendiri. Tidak, Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan kita seperti kita nih tercari-cari, ya, terumbang-ambing ke sana sini. Tidak, Tuhan ada satu sistem, ada suatu cara yang jelas bagaimana Tuhan memimpin kita. Jadi yang sangat jelas adalah Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita. Amin. Jadi itu adalah suatu yang sangat istimewa bagi orang percaya, ya. Kita ada Roh Kudus. Jadi pada pagi ini, ya, takeaways, ya, atau tapau, ya, yang saya bekalkan kepada setiap kita yang mengikuti ibadah pada pagi ini, ya. Ada 3 perkara yang sangat penting yang saya mau bekalkan pada kita semua pada pagi ini adalah. Yang pertama adalah, kalau mungkin ada yang mendengar pada pagi ini dan mungkin pertama kali, ya, atau tidak pernah atau tidak percaya atau tidak pernah mengalami bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya, ya, atau mungkin tidak pasti bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupnya atau tidak, ya. Jadi pada pagi ini, ya, yang pertama adalah Paulus berkata di dalam Efesus, ya, Efesus 3, ya, Efesus 1, 13 dan 14, ya, Paulus berkata bahwa kamu juga dalam Kristus mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu, dan dalamnya setelah mempercayainya kamu telah dimaterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penembusan
orang yang dimiliki Allah, segala puji bagi kemuliaannya. Amin. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa apabila kita percaya dan kita mengenal sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus itu sudah dimeterai ya dalam hidup kita ya. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita ya. Jadi kalau kita di sini, kita mungkin selama ini tidak tahu siapa itu Roh Kudus ya. Dan apabila kita sudah menjadi orang percaya, Roh Kudus itu adalah suatu ya, seal ya, yang Tuhan sudah janjikan, yang sudah berikan kepada kita ya. Saya ambil contoh apabila kita beli barang ya. Apabila kita beli barang, apa yang kita selalu mau daripada penjual? Dua perkara yang kita selalu lah ya, mungkin ada lebih ya. Mungkin ada lebih lah nanti ya. Yang pertama adalah kita mau receipt, betul? Kita mau receipt ya. Receipt itu adalah seal lah ya. Apabila kita sudah beli, kita mau receipt supaya itu adalah suatu pengisytiharan ya, secara resmi bahwa kita sudah bayar ya, sudah bayar habis ya. So Holy Spirit is the seal ya. Holy Spirit itu adalah seal ya, atau materai yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena apa? Kita sudah, penyelamatan kita ini sudah selesai ya. Kita sudah diselamatkan total ya. Kita sudah ditebus secara total oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Apabila Kristus mati di atas kayu salib, itu adalah seal dia ya. Seal is the blood of Christ ya. Salibnya itu adalah seal. Dan yang kedua, apabila kita beli barang adalah kita mau garansi. Ini selalu kita tanya, ini berapa bulan garansi bos ya, selalu kita tanya ya. Kalau kata 1 bulan garansi, beli phone kan, beli phone cap ayam, selalu kita dapat 1 bulan garansi ya. Oke lah, lepas tu 2 bulan beli baru ya. Kalau kita ada garansi yang lebih lama, kita mesti mau beli, betul tidak ya? Kalau contoh kita beli peti ais ya, dulu peti ais ya 2 tahun garansi atau warranty, sekarang nih 7 tahun, ada juga mungkin selama-lamanya ya. Kalau ada lah, oh bagus kalau ya ada selama-lamanya. Oke. Jadi yang kedua adalah garansi ya, jaminan. Oke. Jadi di sini juga Roh Kudus adalah jaminan bahwa Allah, kalau dia kata I will never leave you nor forsake you, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu, maksud dia Allah mau bersama dengan kita selama-lamanya. Bagaimana? Dengan Roh Kudusnya yang tinggal dalam kita. Itu adalah kenapa Roh Kudus itu ada ya. Kenapa Roh Kudus itu diberikan Tuhan? Karena dia adalah suatu jaminan ya. It's a guarantee ya. So satu adalah seal atau meterai, yang kedua adalah jaminan ya, atau garansi ya. Jadi saya kata tadi kalau lebih itu free gift ya. Ada 3 perkara yang kita mau ya. Jadi di sini ini sangat penting ya. Jadi Roh Kudus Tuhan ini diberikan Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya ya. Dan hidup bukan hanya hidup yang tidak berkemenangan atau seperti hidup yang masih belum selesai. Tuhan mau kita hidup sehat. Ya, jadi di sini Efesus 5:18 tadi berkata dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Amin. Itu yang pertama. Take away yang pertama. Yang kedua adalah di mana Roh Kudus? Ya, mungkin kita tadi masih lagi confused atau ada orang punya gambaran yang lain. Roh Kudus itu adalah mungkin di luar sana atau di mana-mana atau di gereja atau entah di mana-mana lah ya. Ada orang ya mungkin tidak percaya Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Ada orang kata Roh Kudus itu di surga, apabila kita berdoa Roh Kudus itu datang dan sebagainya ya. Mari kita lihat firman Tuhan ya, bagaimana firman Tuhan berkata tentang di mana Roh Kudus ya. Mari kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 16 dan 20 ya. Efesus 3 ayat 16 dan 20. Mari kita baca ayat 16 pertama. Aku berdoa semoga Dia mengurniakan kepadamu menurut limpah kemuliaannya kekuatan melalui Roh-Nya dalam dirimu ya. Tanda itu di dalam Alkitabmu. Roh-Nya dalam dirimu. Di mana sekarang ini? Dalam diri kita. Dan ayat ke-20, kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah kurnia melebihi permintaan dan sangkaan kita
menurut kuasanya yang bertindak di dalam diri kita, ya. Kuasanya yang bertindak di dalam diri kita. Jadi sekarang ini jawaban sudah ada. Oke, di mana Roh Kudus itu di dalam kita. Dan dalam jawaban itu tadi ada dua perkara juga yang disebut, ya, oleh Paulus, yaitu kuasa dan juga kekuatan, ya. Kuasa dan juga kekuatan, ya. Roh Kudus itu tidak pasif, ya. Dia tidak diam saja, ya, sampai bila tak tahu sampai apa yang harus dilakukan. Tidak. Roh Kudus itu selalu memberikan kita kuasa, selalu memberikan kita kekuatan, ya. Untuk apa? Untuk kita melakukan apa yang kita tidak boleh lakukan dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara dalam dunia ini yang kita tidak boleh lakukan, ya, dalam mengikut, ya, kepintaran kita, mengikut kekuatan kita, ya, kebijaksanaan kita. Ada banyak, ya. Yang pertama dan yang selalu yang kita tidak boleh lakukan apabila kita menghadapi ketakutan, fear. So what happen? Ya, kalau ada ketakutan, kita perlu Roh Kudus untuk meneguhkan kita, ya, to remind kita bahwa Tuhan ada dengan kita, ya. Jadi itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, ya, tapau atau take away yang ketiga dan yang terakhir pada pagi ini adalah Roh Kudus, ya, membantu kita. Jadi bagaimana Roh Kudus membantu kita? Oke, jawabannya ada di dalam Efesus 4, ya, 17 dan seterusnya, ya, sampailah Efesus ke-6. Banyak, ya, saya tidak boleh katakan semua pada pagi ini, ya. Ada banyak panduan, ada banyak pengajaran, ya, ada banyak cara bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, ya. Tetapi, ya, yang paling penting adalah, ya, sesuatu yang Roh Kudus lakukan, ya, dalam hidup kita adalah Roh Kudus selalu menolong kita untuk, ya, melawan, ya, musuh kita, ya. Ya, of course kita akan baca di dalam Efesus ke-6, selalu kita baca itu kenakanlah, ya, jubah keselamatan dan sebagainya, the full armor of God, ya. Itu adalah suatu yang selalu kita baca dan kita percaya, ya. Tapi pada pagi ini, ya, setiap orang ada sesuatu yang against kita, ada tentangan, ya. Jadi kembali kepada hidup sehat tadi, ya. Kalau kita mau hidup sehat, ya, kita tidak hanya makan sebiji pil, makan telan dan kita anggap semuanya settle, ya. Tiada akan ada penyakit lagi dalam hidup kita. Itu tidak akan berlaku. Oke, itu tidak akan berlaku. So sama juga dalam hidup kita, ya. Hidup kita ini apabila kita sudah menerima Tuhan dan Roh Kudus Tuhan tinggal dalam kita, ada lagi masalah akan berlaku, ya. Ada lagi tentangan, ada lagi percobaan yang akan berlaku, ya. Kita mungkin rasa tergoda, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Banyak perkara yang kita mungkin tergoda untuk lakukan, ya, mengikut cara dunia. Tapi Roh Kudus membantu kita bagaimana, ya, mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Selalu mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Selalu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, ya. Jadi apabila kita ingat kasih Tuhan, itu yang akan membantu kita, ya. Itu akan menjadi kekuatan kita, itu akan menjadi kuasa dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus itu, ya, memang bekerja dalam hidup kita, ya. Jadi hidup kita adalah suatu, ya, perjalanan, ya, satu proses, ya, hari demi hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya. Dan Roh Kudus akan menjadi kekuatan kita, ya. Seperti tadi saya gunakan bahwa kapal layar itu yang berlayar di lautan itu, yang perlu angin untuk menyebabkan dia bergerak. Sama juga di dalam hidup kita. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kuduslah yang akan selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Roh Kuduslah yang sudah menjadi meterai dan garansi atau jaminan dalam hidup kita. Jaminan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Jaminan bahwa Tuhan itu akan membantu kita. Amin. Jadi pada pagi ini, sebelum kita selesai dan sebelum kita bersurai daripada kebaktian ini pada pagi ini, saya berdoa untuk semua yang mendengar
pada pagi ini, yang menonton pada pagi ini, kebaktian online pada pagi ini, bahwa kita sedar ya. Saya tidak berdoa supaya Roh Kudus penuhi hidup saudara, karena saya yakin apabila saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup saudara. Cuma sekarang kita perlu yakin dan mengetahui, percaya bahwa Roh Kudus itu juga bekerja dalam hidup kita. Karena ada kuasa, karena ada kekuatan di dalam Roh Kudus yang akan membantu kita, yang selalu menolong kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita keyakinan apabila kita takut. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita pada pagi ini. Jadi saya ingin doakan kepada semua. Saya tidak tahu situasi dalam hidup saudara pada saat ini. Mungkin saudara seperti saya atau kebanyakan orang saat ini risau tentang virus yang berada di sekeliling kita, ya, jangkitan yang tinggi setiap hari. Yang itu ketakutan yang mungkin kita miliki. Atau mungkin bagi pelajar, ya, ada exam dan kita perlu hikmat. Mungkin kita ada perselisihan dengan orang lain, dengan ahli keluarga, dengan teman-teman kita, ya. Jadi Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, membantu saudara, memberikan hikmat bagi saudara, dan akan menjadikan kata-kata saudara kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang memaafkan, kata-kata yang membangun pribadi orang yang mendengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga pada pagi ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan sudah memberkati kami, mengurniakan kami Roh Kudus-Mu yang menjadi teman kami, menjadi penolong kami yang setia, penolong kami yang ajaib Tuhan, di mana Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kuasa Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Roh Kudus Tuhan selalu menopang kami, selalu membantu kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pertolongan. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami berserah kepada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih hidup kami dan memimpin kami ke jalan yang sesuai dengan panggilan yang Kau sudah berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semua. Terima kasih karena sudah mengikuti IPK pada minggu ini, dan saya berdoa agar kita semua terus dipelihara, dijaga perlindungan Tuhan, terus menyertai kalian semua. God bless you. Bye.